Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ucapan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, nafas hingga detik ini. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan keberkahan salawat yang senantiasa kita baca senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar, dan nantinya di akhirat kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahsan Takwim, SPDI MPD, guru Madrasah Aliyah Ainus Syamsi Kabupaten Maros, dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan ini akan membawakan satu materi pada kelas 10, yakni sistem komputer. Baiklah, mari kita memulai pembelajaran materi sistem komputer ini dengan terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada materi ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sistem komputer sebagai kesatuan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat keras komputer beserta fungsinya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen utama perangkat lunak komputer beserta fungsinya. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer mulai dari input, proses, dan output. Baiklah, mari kita masuki pembahasan ini ke definisi. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah orkestra teknologi yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang bekerja sama secara harmonis. Tujuan utamanya untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan informasi yang berarti. Lebih dari sekadar kalkulator canggih, komputer adalah pusat pengolahan data yang mendukung hampir setiap aktivitas kita, mulai dari berkomunikasi hingga belajar dan berkreasi. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang lebih dalam lagi, komponen utama sistem komputer. Apa saja di antaranya? Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah fondasi fisik yang bisa disentuh, seperti CPU, RAM, hard disk, keyboard,
mouse, dan lainnya. Ini adalah tubuh dari sistem komputer. Jadi hardware atau perangkat keras ini adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa disentuh dari perangkat komputer. Kemudian yang kedua, software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah program dan instruksi yang mengatur kerja hardware. Ini adalah jiwa yang memberikan perintah dan fungsionalitas, mulai dari sistem operasi hingga aplikasi spesifik. Kemudian yang ketiga, brainware atau pengguna. Brainware ini atau pengguna adalah manusia di balik kendali. Jadi inilah yang mengendalikan, mengoperasikan dari sistem komputer itu sendiri. Jadi ini adalah 3 komponen yang saling bekerja sama secara harmonis sehingga sistem komputer itu bisa berjalan dengan baik. Baiklah, mari kita merinci satu persatu dari ketiga poin ini. Untuk memudahkan pemahaman, khususnya para siswa, maka pada sesi ini kita akan melihat contoh-contoh dari hardware atau perangkat keras. Yang pertama itu monitor. Nah, jadi ini adalah sistem komputer secara fisik ya, yang bisa dilihat dan bisa diraba. Jadi yang pertama itu namanya monitor. Jadi kalau siswa melihat model seperti ini namanya monitor, dan ini dinamakan hardware atau perangkat keras. Kemudian yang kedua ada CPU. CPU inilah mesin yang mengatur secara keseluruhan program-program kerja yang ada di komputer. Kemudian ini keyboard. Nah, ini juga merupakan perangkat keras. Jadi melalui keyboard inilah kita memberikan input atau perintah kepada sistem komputer ini, sehingga apapun yang kita input, kita ketikkan melalui keyboard ini bisa dieksekusi oleh CPU, kemudian ditampilkan di monitor. Kemudian keempat ada yang namanya mouse. Mouse itu memang artinya tikus ya. Nah, jadi tapi bukan tikus sesungguhnya, karena modelnya seperti tikus sehingga diistilahkan mouse ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu alat yang digunakan di dalam komputer untuk mengarahkan kursor di dalam sistem komputer itu sendiri. Nah, mudah-mudahan setelah melihat contoh-contoh ini, mudahkan para siswa memahami yang mana itu hardware atau perangkat keras. Intinya hardware itu dari sistem komputer adalah sesuatu yang bisa dilihat dan yang bisa disentuh secara fisik. Baiklah, kita beralih ke sesi selanjutnya untuk lebih memahami apa itu software serta contoh-contohnya ya. Nah, software ini hanya beberapa contoh supaya memudahkan pemahaman para siswa. Yang pertama ada istilahnya Microsoft Word. Jadi ini adalah salah satu aplikasi. Jadi software itu perangkat lunak atau bisalah diistilahkan aplikasi ya yang dijalankan di dalam sistem komputer itu sendiri. Nah,
Nah, salah satunya ini ada aplikasi pengolah data ya, namanya pengolah kata ya, namanya Microsoft Word. Jadi kalau kita ingin membuat satu lembaran atau beberapa lembaran persuratan, misalkan kita buat cerita, kemudian nanti kita ingin cetak, kita ya membuat surat, kita ingin cetak, nah inilah yang paling sering digunakan yang namanya Microsoft Word. Ini salah satu aplikasi dalam sistem komputer. Kemudian yang kedua ada Google Chrome. Nah, Google Chrome seperti ini gambarnya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk browsing ya, mencari informasi, menjelajah di internet ya, secara daring atau dalam jaringan. Jadi ketika kita membuka aplikasi Chrome ini, kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin dari internet, tentunya menggunakan Google ya. Tentunya itu harus terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga ada aplikasi WhatsApp ya. Jadi sekarang WhatsApp itu sudah bisa juga terinstall di komputer ya, bukan hanya di handphone ya. Jadi ini Microsoft Word, Google Chrome, WhatsApp ini adalah aplikasi-aplikasi yang berada di sistem komputer yang bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat ada PDF ya. PDF ini salah satu aplikasi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengirim sebuah file. Nah, jadi ini 4 contoh untuk memudahkan kita memahami apa itu software atau perangkat lunak dari sistem komputer. Jadi intinya kalau software itu aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer ketika komputer itu dinyalakan ya. Sedangkan kalau tadi hardware atau perangkat keras itu adalah secara fisiknya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk memahami lebih jelas brainware. Nah, intinya brainware itu penghubung ya tentu manusianya ya. Ini saya ambil contoh satu orang sambil bermain laptop ya. Jadi intinya siapa saja yang mengoperasikan, menjalankan komputer ya, menggunakan aplikasinya, menyalakan komputernya ya, kemudian menggunakan aplikasinya, nah itu yang dinamakan brainware ya, ataupun seperti itu. Mudah-mudahan setelah memahami tadi apa itu hardware, perangkat keras, kemudian software, perangkat lunak, kemudian brainware pengguna, ini menambah pemahaman bagi siswa atau peserta didik memahami apa itu sistem komputer. Baik, selanjutnya untuk memahami bagaimana cara kerjanya, mari kita beralih ke sesi selanjutnya. Nah, jadi proses yang pertama itu input ya. Jadi ketika komputer atau laptop itu dinyalakan ya, kemudian kita memberikan input. Nah, input itu adalah data dan perintah dimasukkan melalui perangkat input. Nah, ini contoh perangkat input ya, seperti keyboard, mouse atau mikrofon ya. Jadi termasuk ketika saya merekam saat ini itu bagian dari input ya. Saya menggunakan mikrofon untuk memberikan perintah ke komputer atau laptop ini supaya suara saya itu direkam. Berarti dia namanya input. Nah, kemudian setelah diinput, nah, kemudian menuju ke proses ya. CPU atau Central Processing Unit mengolah data ini dengan cepat, menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Jadi setelah saya memberikan input, kemudian beralih ke proses. Nah,
dilakukan dengan cepat. Kemudian setelah itu dilakukan penyimpanan. Data penting disimpan sementara di RAM untuk akses cepat atau permanen di perangkat penyimpanan seperti SSD atau HDD ya. Kemudian selanjutnya output. Hasil pengolahan data itu disajikan melalui monitor. Kemudian setelah itu yang kelima, kontrol. Sistem operasi bertindak sebagai konduktor, mengatur seluruh proses ini agar berjalan lancar dan efisien. Jadi seperti inilah cara kerja sistem komputer itu, mulai dari input, proses, menyimpan, kemudian output, kemudian yang terakhir itu kontrol ya, sehingga proses input, proses penyimpanan, outputnya itu berjalan dengan baik dan cepat ya. Makanya di sini ada istilah sistem operasi. Ketika sistem operasinya itu bekerja dengan baik, maka proses input, proses, dan outputnya itu juga berjalan dengan baik. Baiklah, untuk memahami lebih dalam lagi, ternyata ada jenis-jenis komputer ya, sistem komputer. Yang pertama ada istilah mikrokomputer. Mikrokomputer itu seperti laptop dan PC ya, personal komputer yang kita gunakan sehari-hari, dirancang untuk individu dan kantor kecil ya, seperti yang umumnya digunakan di sekolah, di kantor ya, seperti yang saya gunakan juga sehari-hari dalam mengajar ya. Itu adalah masuk kategori mikrokomputer ya. Jadi dia bersifat individu dan kantor kecil juga menggunakan seperti itu. Jadi ini masuk jenis komputer ya, mikro. Kemudian yang kedua ada mini komputer ya. Ini dia memiliki ukuran yang besar ya. Digunakan oleh perusahaan dan organisasi besar untuk mengolah data dan operasi berskala luas. Makanya ini kalau kita lihat gambarnya, dia di satu gedung sangat besar ya. Ini bukan lagi yang sering guru gunakan atau siswa juga gunakan, maupun di kantor-kantor kecil yang digunakan, tapi ini sudah digunakan di perusahaan ya. Kemudian ada yang ketiga, ini lebih besar lagi, superkomputer ya. Dia mesin terkuat di dunia, digunakan untuk riset ilmiah, simulasi kompleks, dan pemodelan cuaca ya. Jadi kalau yang umum kita gunakan, apalagi untuk siswa, untuk guru ya, untuk karyawan, yang sering digunakan itu ya mikrokomputer. Tapi kalau dia perusahaan-perusahaan besar, apalagi dia perusahaan IT seperti Google mungkin ya, ini biasanya dia di komputer ini ya. Bahkan mungkin sudah ada yang menggunakan superkomputer ya, karena dia berjalan 1 kali 24 jam, tidak pernah stop ya, dia selalu bekerja. Ini sudah kerja superkomputer ya. Oke, setelah saya memaparkan seluruh sesi di dalam slide materi ini, kita tibalah di kesimpulan ya. Oke, jadi kesimpulannya, sistem komputer adalah ekosistem dinamis yang terdiri dari hardware, software, dan brainware bekerja sama untuk menciptakan, memproses, dan menyajikan informasi. Jadi sistem komputer itu terdiri dari hardware atau perangkat keras, atau bisa dibilang perangkat fisiknya
software perangkat lunak, atau ya bisa dinamakanlah aplikasinya. Ketika komputer dinyalakan, kemudian brainware itu pengguna yang mengontrol atau memberikan perintah kepada software di dalam hardware itu. Dan ini bekerja sama dengan baik sehingga bisa menciptakan, memproses, dan menyajikan informasi. Jadi seperti itulah sistem komputer bekerja, mulai dari hardware, software, dan firmware. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti seluruh sesi pada materi ini, kita betul-betul memahami apa itu sistem komputer, apa itu bagian-bagiannya, dan kita tahu mengidentifikasi mana kategori hardware atau perangkat kerasnya, mana kategori software atau perangkat lunaknya, kemudian mana brainware atau pengguna. Oke, ini ada kata-kata penutup. Terima kasih di akhir. Mari terus belajar dan berinovasi untuk masa depan yang jauh. Saya kira demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan para siswa atau peserta didik dengan mengikuti materi kali ini, yakni tentang sistem komputer, betul-betul bisa memahami komponen-komponen di dalam sistem komputer itu, sehingga bisa membedakan mana hardware, perangkat keras, mana software, perangkat lunak, dan mana brainware atau pengguna. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kepada para siswa, sehingga betul-betul bisa memahami sistem komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.